Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai ya kelas ini dengan tema sesi Ho'oponopono. Jadi Ho'oponopono itu adalah sebuah metode healing tradisional dari kawasan Hawaii. Karena itu di tiap flyer itu kan sesuai tematik ya. Makanya itu kan saya tampilkan gambar pantai gitu. Pantai di Hawaii sana. Jadi itu adalah sebuah metode tradisional di daerah Hawaii. Di Hawaii itu ada dikenal dengan nama kahuna. Kahuna itu kayak orang pinternya, jadi tetua adatnya, dukunnya gitu. Saman, ya. Nah, Ho'oponopono itu tadinya secara tradisional itu merupakan metode healing secara berkelompok. Jadi kalau ada masalah di antara masyarakat sana, itu dijak ketemu, diskusi. Apa sih masalahnya, dipertemukan. Di situ ada pengakuan, kekeliruan, penerimaan, permohonan ampunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian tahun berapa itu, 1900 sekian, itu salah seorang kahuna di sana, itu kemudian memodernisasi. Memodernisasi artinya apa? Kalau ilmu tradisional itu kan nggak ada catatannya, nggak ada struktur keilmuannya. Pokoknya gitu lah kan. Orang paham karena dalam budaya yang sama kan pasti paham. Gini caranya gimana segitu itu, tapi tidak ada struktur keilmuannya, tidak ada teorinya. Ya, jadi jenisnya Morah atau Mornah itu, Morah ya. Itu kemudian membentuk sebuah struktur keilmuan tentang Ho'oponopono yang kemudian beliau menamakan sebagai self-identity, self-identity. Jadi pada dasarnya sebenarnya Ho'oponopono ini bukan hanya sebatas metode healing biasa, tapi ia adalah sebuah metode pemulihan diri. Makanya ada I-nya, identity. Kenapa? Karena dengan melakukan Ho'oponopono sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah kesadaran, orang akan diajak untuk menemukan lagi jawaban atas pertanyaan apa? Who am I? Jadi who am I ini kan pertanyaan universal manusia di seluruh dunia. Pertanyaan universal seluruh kebudayaan yang ada di dunia. Pertanyaan universal di balik setiap ajaran agama. Who am I? Pengenalan tentang diri. Makanya sama Morah ini dibuatkan struktur yang beliau menyebutnya sebagai self-identity. Jadi bagaimana seorang bisa menemukan dirinya yang otentik. Nah, seperti itu. Nah, salah satu muridnya Dr. Iha Leakala Howland itu yang kemudian menyebarkan Ho'oponopono ini secara global. Ya, kisahnya dituliskan di bukunya Joe Vital, apa judulnya? Zero Limit ya. Zero Limit. Itu disebutkan di situ, diceritakan bahwa Dr. Howland ini seorang psikiatri, ya. Beliau dapat tugas untuk mengepalai sebuah rumah sakit jiwa kelas 1 dengan tingkat keamanan super security. Jadi yang ada di situ adalah penjahat-penjahat perang, penjahat-penjahat yang kena gangguan jiwa. Ya sudah mati rasa, pembunuh, psikopat, macam-macam. Sehingga apa? Tingkat keamanannya tinggi. Karena orang sudah tidak terkontrol. Nah, Dr. Howland ini ditugaskan ke sana saat kondisi rumah sakit jiwa itu benar-benar dalam kondisi yang sangat terpuruk, titik nadir. Kenapa? Nggak ada kegiatan, sunyi, sepi, serem. Karena saking parahnya orang-orang di situ, membahayakan sekali, dan semua petugas yang ada di situ juga hopeless tuh akhirnya, sehingga sangat suram. Nah, itu ceritanya seperti itu. Kemudian beliau tekan kontrak, beliau di sana selama 3 tahun. Semua yang di sana pasti, karena itu pasien psikiatri, kan pasti pakai obat, sudah nggak ngatasi. Nah, kemudian beliau datang ke sana, tidak menerapkan metode apa-apa, tidak pakai obat apa-apa. Setiap hari saat datang ke rumah sakit itu, ke kantornya, ke ruang kerjanya, dia cuma buka buku indeks pasiennya, dibaca namanya satu-satu. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you,
Terus seperti itu, terus seperti itu, terus selama 3 tahun. Nah, dalam rentang waktu 3 tahun, progresnya bagus. Jadi pasien-pasiennya mulai mengalami ketenangan. Kan tadinya amigdalanya aktif tuh, jadi kan tingkahnya nggak karu-karuan kan itu. Itu mulai tenang. Kemudian mulai berprogres bagus, bisa diajak keluar, sudah keluar dari sel-sel super security. Jadi bisa keluar. Bisa keluar, ada olahraga macam-macam, pada akhirnya kesembuhannya sangat signifikan. Hampir 100% di tahun ketiga beliau bertugas di sana. Hanya dengan menerapkan 4 frase kalimat yang ikonik. Jadi ikonnya Ho'oponopono yang 4 kalimat itu. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Paham ya? Itu sejarahnya. Nah, karena itu kemarin saya sebutkan ini advance. Jadi bukan hanya sekedar 4 kalimat itu yang kita ucapkan sebagai doa atau mantra, enggak ngefek. Kalau nggak tahu, kalau nggak paham paradigma di balik itu. Meskipun kalau itu kita praktekkan juga tetap ada efeknya. Kenapa kok tetap ada efeknya? Meskipun kalian nggak paham. Kenapa? Nah, sebelum itu nggak usah kita misalnya gini ya, aku nggak paham itu artinya I'm sorry gua apa, saya nggak paham artinya please forgive me itu apa. Tapi kalau itu kita lantunkan terus, kita ucapkan terus, tetap ngefek. Dari mana efeknya? Dari morfiknya. Itu tadi. Dari morfiknya, medan morfiknya sudah terbentuk. Jadi ada kelas kita yang dulu ya, kan ada medan morfik. Itu kalau sesuatu dilakukan secara terus-menerus seperti ajaran agama, ajaran budaya, itu kan sudah membentuk medan morfik. Jadi siapapun yang melakukan itu terhubung. Nah, 4 frasa kalimat I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you itu sudah mempunyai kekuatan penyembuhan. Sehingga saat kita mengucapkan itu pun tanpa tahu paradigmanya, itu juga sudah memberikan efek. Karena apa? Ada medan morfiknya. Paham ya? Itu kalau yang kelas biasa. Paham? Nah, ini kan kita kelas pendalaman. Jadi ada advance class. Jadi kalau advance class itu kita sudah tidak lagi ngomong tentang 4 frase kalimat itu, tapi apa yang ada di balik itu. Jadi kita masuk medan morfik kesadaran di balik Ho'oponopono. Sehingga apa? Ho'oponopono bisa kita terapkan meskipun kita nggak pakai 4 kalimat itu. Paham ya? Paham ya? Karena sudah tahu mekanismenya, kita bisa apa yang paling membekas, kita pakai ucapan apa, monggo nanti kita pelajari, nanti disesuaikan, masing-masing orang beda. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena apa? I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you itu bahasa apa? Bahasa Inggris, bukan bahasa lokal Hawaii. Tapi berfungsi enggak? Berfungsi, meskipun dia diadopsi dari bahasa lokal Hawaii. Berarti kan ada perubahan. Tapi tetap berfungsi. Karena tahu paradigma di balik itu. Paham ya? Jadi kita belajar advance-nya itu kita masuk ke medan morfik kesadaran di balik bahasa di balik Ho'oponopono itu. Jadi kita tetap pakai medan morfik yang sama, tapi medan morfik kesadarannya. Jadi di atasnya lagi. Sehingga nanti kalian kalau mau pakai, monggo mau pakai apa. Tapi paham, ini cara kerjanya gimana sih? Gitu ya. Tapi sekali lagi nanti yang akan saya jelaskan, itu bukan logika linier. Kok bisa gitu? Ojo ngomong kok bisa gitu. Ini adalah logika non-linier. Jadi saat kita menerapkan, ada sebuah mekanisme yang bekerja di balik layar. Itu yang namanya non-linier. Tapi nanti saya jelaskan mekanismenya gini. Jadi Anda paham, oh ternyata gitu. Jadi waktu Anda menerapkan, itu mekanisme itu langsung sudah bekerja di balik layar. Karena medan morfiknya sudah ada. Paham ya? Oke. Jadi ini nanti nggak usah bingung masalah pengucapan, nggak usah bingung masalah afirmasi. Kalau kasusnya gini saya harus ngomong apa Pak? Gitu lah. Sama kayak IF gitu. Kok kasusnya gini afirmasinya apa? Itu sudah nggak penting lagi. Ya, jadi nanti kita bisa pakai apapun juga. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Oke. Ada pertanyaan dulu silakan. Tapi nggak terbatas pada 4 kata. Tidak terbatas, iya. Tidak terbatas dari 4 kata. Anda pakai 1 kata juga cukup. Teman-teman ingat nggak?
Ingat nggak? Pasti belum ingat kan? Karena saya belum ingatkan apa yang harus diingat. Ya, tahu. Ya, saya sering bilang bahwa kalau kamu handle klien, kamu mengucapkan apa dalam batinmu? Eling nggak? Handle klien. Apa? Aku ikhlas menerima sampai akhir. Paham ya? Eling ya, saya pernah sering gitu ya. Atau kalau saya istighfar, aku ikhlas menerima sampai akhir, apapun itu. Tapi intinya kan di situ, aku ikhlas menerima sampai akhir. Ini sebenarnya kan salah satu pengejawantan dari prinsip Ho'oponopono. Jadi kan nggak usah pakai I'm sorry please forgive me, atau Anda pakai bahasa sendiri. Nah ya, nanti kita bedah lagi. Yang lain mungkin. Jadi nggak terbatas dengan kalimat. Tetap pakai kalimat itu boleh sambil katanya Bu Sandra karena dari lagunya ya. Karena yang terkenal memang lagunya ada beberapa versi. I'm sorry, please forgive me. Itu diputar aja juga nggak masalah. Jadi sambil dengerin lagu itu, kalau kita sudah paham paradigmanya itu masuk. Bisa menjadi iringan musik waktu kita meditasi, bisa menjadi iringan musik waktu kita tapping misalnya, kan gitu. Bisa menjadi iringan musik pada waktu kita ngeci misalnya, bisa aja ya. Jadi bisa kombinasi dengan apapun. Oke, ya nggak ada pertanyaan lain. Nah sekarang kita mulai dari sini. Ini apa istilahnya? Diri sendiri ya. Diri sendiri. Kita bisa hidup sendiri nggak? Kita bisa tiba-tiba ada nggak? Nggak ada. Karena kita selalu hidup pada lingkungan yang bertingkat. Jadi lingkungan paling kecil setelah diri kita sendiri apa? Keluarga. Ini paham ya, ini mendasar ini paradigma mendasar. Kita hidup di antara keluarga. Nah, kira-kira apakah keluargamu itu sangat mempengaruhi dirimu? Apakah keluargamu sangat membentuk dirimu? Ya. Apakah prinsip-prinsip yang dipegang oleh keluargamu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan hidupmu? Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Apakah pengaruhnya itu Anda sadari atau Anda tidak sadari? Tidak sadar. Disadari atau tidak? Tidak. Tapi karena sudah terprogram. Kalau dulu papaku gini, ternyata aku juga gitu. Tapi nggak kita sadari. Kita mengambil keputusan kayaknya otomatis. Paham ya? Jadi artinya kita ini tidak bisa lepas 100% dari lingkungan di mana kita berada. Oke? Paham ya ini ya? Nah, tentunya keluarga juga gitu. Keluarga ini kemudian tidak bisa berdiri sendiri dengan paradigmanya sendiri yang orisinal. Karena dia juga berada di tengah lingkungan apa? Warga, masyarakat. Ya. Misalnya, ini kan kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya kita ngomong masalah lingkungan lebih besar kayak budaya ya. Masing-masing punya standar etika sesuai budaya masing-masing. Gitu. Misalnya kalau budaya Jawa, habis makan enak gelegean sopan enggak? Enggak. Tapi ada budaya lain itu menunjukkan rasa puas, rasa syukur. Wah, gitu kan. Oh, coba saru gitu kan. Jadi di sini juga kita terpengaruh toh. Paham ya? Kemudian ada lingkungan sosial budaya, lingkungan agama, kemudian apa? Kota, provinsi, negara, bangsa. Akhirnya paling atas adalah netizen, warga, semesta. Nah, netizen ini kan sekarang yang paling parah. Iya. Netizen maha benar. Nah, gitu loh. Oh, paling parah itu. Itu kan membentuk juga. Kita terpengaruh itu. Ya. Pada akhirnya paling puncak ada warga semesta. Ya. Dari sini paham ya, bahwa kita selalu dipengaruhi
sadar ataupun tidak, mau ataupun tidak oleh lingkungan di luar diri kita. Padahal ini semua masih yang secara kasat mata. Oh, kita punya keluarga, oh ya ada ayah, ibu, ada nenek, kakek, dan seterusnya. Oh, ada tetangga, ada lingkungan kota, terusnya. Nah, artinya apa? Semua ini kan berarti mempunyai pola dasar yang sama. Meskipun kemudian waktu turun-turun ini juga mempunyai sebuah variasi. Paham ya? Nah, ini yang kemudian dalam teorinya, ini lingkar paling luar dalam psikologi, Jung, itu dikenal dengan namanya apa? Kolektif unconscious. Jadi ketidaksadaran kolektif. Apa itu ketidaksadaran kolektif? Ketidaksadaran kolektif adalah seluruh database manusia sejak pertama kali sampai nanti. Jadi secara tidak kita sadari, kita juga nyemplung, tahu ya nyemplung, terjun, berkubang, terlibat dalam suatu database kolektif. Dan itu kita akses terus-menerus. Sehingga kita jarang sekali memutuskan sesuatu itu secara sadar. Pokoknya gini. Tapi nggak pernah kita, oh ya aku memutuskan ini karena ini. Jarang loh. Langsung. Ya, nirsadar ini namanya kolektif unconscious. Jadi, sekali lagi bahwa pernah nggak kita mengalami suatu peristiwa yang benar-benar baru yang belum pernah terjadi sebelumnya? Nggak ono. Pasti pernah. Sudah ada loh. Sudah pernah, orang lain juga sudah pernah jatuh berundung. Itu kan habis jatuh itu. Nah, kan bukan peristiwa baru, bagi dia baru, tapi bagi sejarah umat manusia tidak baru lagi. Mau itu percintaan, pembunuhan, kudeta, masalah ekonomi, semua sudah pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Dan itu tersimpan dalam kolektif unconscious yang kita terus-menerus mengaksesnya. Ya, jadi artinya kolektif unconscious ini masalah apa toh? Tentang apa toh? Tentang apa ini? Database. Istilah lain yang nanti kita mengarah ke situ. Oke, database. Database itu apa? Memori. Paham ya? Jadi kolektif unconscious ini adalah tentang peristiwa, memori, ingatan, kenangan. Ya. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Dari sini paham ya? Kita terhubung dengan sebuah database raksasa yang unlimited, yang namanya kolektif unconscious. Kolektif unconscious itu adalah tentang memori. Jadi kita secara tidak sadar juga selalu mengakses memori ini. Oke? Saya hapus ya. Itu gambaran besarnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke inti, ke diri, ya, ke diri. Oke, kita tadi paling kecil diri ya, yang kita berada di lapisan-lapisan sampai kolektif unconscious. Nah, sekarang kita bahas tentang diri. Diri itu apa saja aspeknya? Diri kita itu yang mana sebenarnya? Kan itu. Nah, kita perlu paham tentang hierarki kedirian, aspek kedirian, bahwa manusia itu sebenarnya variabelnya sangat-sangat tak terhingga. Tentu yang paling luar yang bisa kita amati dari diri kita apa? Aspek fisik. Ya, aspek fisik. Kemudian di situ ada aspek feeling, perasaan, ya. Teman-teman pasti sudah paham ya, sering saya jelaskan ya. Jadi ini saya singkat, fisik, perasaan. Nah, ini bisa sepenuhnya kita kontrol nggak ini? Nggak bisa. Tubuh bisa sepenuhnya kita kontrol nggak? Nggak bisa. Tertentu aja bisa.
tapi tetap tidak bisa kita kontrol secara penuh mekanismenya. Napas, ya napas. Paling kita cuma bisa mengontrol untuk Kak perlambat, Kak tahan. Tapi mekanisme napas tetap berjalan tanpa bisa kita ubah. Kan gitu lah. Nah, ini fisik. Kemudian perasaan, Anda bisa 100% kontrol perasaan Anda enggak bisa. Ada pemicu apa langsung. Jadi ada aksi, ada reaksi. Spontan loh itu. Aksi, reaksi. Nah, dua hal ini yang masuk ke dalam tataran apa? Subconscious mind. Dalam ilmu pikiran ini yang disebut dengan pikiran bawah sadar. Ya, yang kapasitasnya bukan kapasitasnya, dominasinya hingga mencapai angka 95%. Kalau menurut siapa 95%? Sampai lari ya, siapa? Biology of Belief itu siapa? Bruce Lipton. Ya. Lipton Tea ya. Lipton Ice tea enak ya. Ini 95%. Ya. Paham ya? Ini adalah subconscious mind, pikiran bawah sadar. Nah, kemudian di atasnya ini itu ada nggak saya detailkan, nanti di modulnya ada. Ini pikiran ini yang masuk pada conscious mind. Conscious. Nah, ini. Nah, saya kembalikan lagi ke tadi, ke collective unconscious. Berarti collective unconscious itu yang mengakses yang mana? Conscious mind atau subconscious mind? Subconscious. Kan berhubung secara terus-menerus. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya diri kita yang terendam di wilayah unconscious, collective unconscious, itu adalah ini, subconscious mind. Tapi ini kan 90%, conscious mind-nya berapa persen? 5%. Ini sering kalah, makanya saya sering bilang bahwa kalian kalau memutuskan sadar nggak? Enggak. Seakan-akan aja memilih, memutuskan. Tapi ternyata tidak. Karena mekanisme bawah sadar. Sehingga apa taunya? Ada penyesalan. Lah apa aku biar gini? Jatuh no. Enggak nih, andai kata. Kan gitu loh. Itu menunjukkan apa? Kita tidak pernah benar-benar memilih secara sadar. Tapi hanya terdorong oleh mekanisme bawah sadar. Paham ya? Logis ya? Oke. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya dia terendam dalam collective unconscious. 1, 2, 3, 4. Tinggal 5, 6, 7. Stop. Nah, di sini sebenarnya ada satu bagian diri kita yang seharusnya berada di luar collective unconscious, yaitu dimensi diri kita di level ke 5 sama 6, 5, 6, 7 ya. Nah, di sini ada higher self ya. Pribadi tinggi kita. Inilah yang disebut dengan super, ya, diri sejati, super conscious mind. Yang ada di modul bisa dilihat, di oret-oret boleh. Ini yang sebenarnya harusnya berada di atas conscious mind. Ya, sebagai gambaran untuk bisa memberikan gambaran gini. Semua sekarang kembali lagi materi lama ya. Semua sekarang sedang pegang apa? Buku, bolpen, HP. Kalau saya sedang pegang spidol. Kemudian ini kan saya mau jelaskan tentang apa namanya? Imanen dan transenden. Ya. Apakah spidol ini saya? Tentu bukan.
Nah, gitu. Apakah saya adalah spidol ini? Juga tidak. Tetapi spidol ini adalah bagian dari saya. Jadi saya ngomong, iki spidolku, ini spidolku, ini spidol saya. Ya. Berarti yang objek saya atau spidol? Spidol. Yang subjek saya. Paham ini ya? Paham ya? Berarti saya apakah spidol? Bukan. Apakah spidol ini adalah saya? Bukan. Tapi spidol ini adalah bagian dari diri saya sehingga saya bisa menyebut ini sebagai milikku. Ini spidolku. Jadi saya secara transenden hadir secara imanen di spidol saya. Sehingga ada akhirannya ku. Sama dengan pikiran. Anda pernah berpikir? Pernah. Apakah pernah menyadari bahwa Anda sedang berpikir? Enggak. Berarti kan subjeknya hilang. Anda pernah marah-marah sama anak, katakanlah sama rekan kerja, sama anak buah, sama pasangan misalnya. Pernah. Habis marah pernah nyesel nggak? Iya. Iya, pernah. Berarti yang marah siapa? Kan nggak jelas. Karena subjeknya hilang. Ya. Sehingga apa? Untuk mengetahui yang higher self, yang subjek, itu ketahuilah yang bukan subjek. Anda pernah berpikir? Pernah. Apakah aku adalah pikiran? Bukan. Apakah pikiran adalah aku? Bukan. Tapi pikiran adalah bagian dariku. Maka aku sebut sebagai pikiranku. Jadi aku ya aku, pikiranku ya pikiranku. Perasaan adalah perasaan, aku adalah aku. Berbeda. Sehingga higher self itu mana? Ya yang bukan pikiran. Yang bukan perasaan. Inilah diri kita yang otentik. Kalau masih namanya pikiranku, kalau masih namanya perasaanku, itu pasti sudah ada muatan memori. Jadi yang selain aku yang otentik, yang sejati, itu pasti ada muatan memori. Dan muatan memori itu juga tidak bisa terlepas dari memori yang ada di collective unconscious. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang saya tes kalau sudah paham. Ya. Jadi kalau saya balik, jadi yang sejati itu tidak boleh memori. Benar. Seperti itu. Iya. Kalau sudah kembali ke kesejatian, Dia bersih dari memori. Karena dia tidak punya kepentingan apapun. Ya, tidak punya kepentingan apapun. Jadi nggak punya kepentingan apapun. Jadi pengertiannya gini, pengertiannya tidak punya memori itu tidak punya memori yang baru. Tidak punya memori tentang yang baru, yang hasil peristiwa kehidupan. Tapi memorinya dia memori yang azali, memori yang sudah ada sejak semula. Tentang penciptaannya, kan, tentang penciptanya itu ada. Tapi kalau memori ini nggak punya dia. Ya, yang nggak rewet kan memori kehidupan ini. Nah sekarang sekali lagi berarti apa? Selain diri yang sejati, berarti pikiranku, perasaanku, tubuhku, semua punya memori. Dan memori itu tidak terlepas dari memori yang ada di collective unconscious. Berarti sekarang coba Anda pikirkan, berarti memori yang ada dalam diriku, itu sumbernya dari mana saja? Nah, ini penting. Ini kalau mau tracing, ini Anda harus tahu sumber memori kita itu dari mana saja. Ayo coba sebutkan satu, dari mana? Keluarga. Hah? Keluarga dalam arti seperti apa? Masalah itu seperti apa dalam apa? Pola asuh, oke. Yang lain? Keturunan dalam arti seperti apa? Karma, oke. Yang lain? DNA itu masuk kategori karma. Ya, oke. Apa mana? Sekolah. Ya, sekolah. lingkungan. Oke, lingkungan. Oke. Berarti dari beberapa jawaban ini coba Anda kategorikan. Jadi logika itu kan, kemampuan logika itu harus bisa mengkategorikan. Jadi bernalar lurus itu artinya apa? Mempunyai kemampuan untuk mengkategorikan. Nah, coba dari berbagai jawaban itu coba kategorikan. Ada berapa kategori dari memori yang kita miliki?
Kedua. Dua apa aja? Luar sama dalam. Yang dialami peristiwa dari luar sama peristiwa dari dalam. Oke, kalau Pak Adit ngomongnya peristiwa dari luar sama dalam. Kalau yang dari luar apa? Dari luar itu ya Dialami. dialami. Ah. Ya, pengaruh dari luar. Nah, yang kedua yang di dalam maksudnya? Itu yang sudah dari awal. Sudah dari awal. Sudah dari DNA. Oke. Pendapat lain? dari peristiwa yang dialami sama Cerita. maksudnya peristiwanya yang teralami sendiri ataupun dari yang teralami sendiri atau peristiwa informasi. Peristiwa informasi, serapan ya. Serapan Lektif ya. Oke, yang lain? Ya, itu jawabannya bukan dalam kapasitas benar atau keliru, benar semua. Ya, cuman kalau boleh saya kategorikan, ada tiga itu tadi. Ada tiga. Yang pertama adalah memori yang kita alami sendiri. Artinya kita ngalami langsung peristiwa. Yang dimaksud Pak Adit tadi peristiwa apa? Luar ya. Nah, peristiwa yang kita alami sendiri. Ya. Kemudian yang kedua yang di dalam itu memori yang terwariskan. Nah, ini yang tadi si Dian ngomong ya, karma. Ada faktor genetik, DNA. Kemudian yang ketiga, ini adalah memori serapan dari collective unconscious. Jadi maksud Pak Adit gitu ya. Ada di dalam. Nah, kalau ada di dalam kan berarti bisa jadi yang dari sini, bisa jadi yang ada secara fisik di DNA. Paham ya? Jadi kita kategorikan ada tiga. Peristiwa yang kita alami sendiri, kemudian peristiwa yang diturunkan melalui genetika, jadi ada karma leluhur segala macam. Sekali lagi, jangan disalah tafsirkan, karma bukan balasan, bukan hukuman, tapi kompilasi memori yang terjadi di masa lalu yang kita tidak ikut mengalami, tapi tersimpan dalam genetika kita, dalam DNA kita. Kemudian yang ketiga, memori dari conscious, collective unconscious. Paham ya? Tiga ini ya. Oke. Nah, kalau begitu, segala permasalahan manusia, segala problematikanya kira-kira ada di mana? Di subconscious, di conscious, atau di superconscious? Semua problematika, semua permasalahan, pemicunya di mana? Di subconscious mind, conscious mind, atau superconscious mind? Subconscious. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ini penting pemahaman dasar. Kita tahu strukturnya, struktur keilmuannya, itu akan memperkuat struktur belief kita. Ya, jawabannya adalah tetap subconscious mind. Karena ini kan memori, masalah yang terasakan itu kan masalah memori sebenarnya. Kan gitu tuh. Jadi semua luka, semua trauma itu tersimpannya di subconscious mind. Jadi sumber masalah itu di mana? Di subconscious mind. Anda sakit secara fisik. Kan 90% psikosomatik. Karena psikisnya. Kan gitu tuh. Nah, psikisnya itu ada di mana? Di subconscious mind. Jadi kalau pengen penyakit fisiknya sembuh, obati subconscious mind-nya. Jelas? Jelas ya? Cetok? Cetok. Nah, sekarang berarti ini fungsinya apa seharusnya? Conscious mind. Regulator, pengelola, pengendali. Ya. Jadi conscious mind ini yang seharusnya menyadari bahwa aku mau sembuh, memutuskan untuk berobat, memutuskan untuk sembuh. Ini conscious mind. Paham? Tapi apakah prosesnya semudah itu? Ya. Nah. Buktinya apa? Nggak semudah itu. Ya, salah satunya sulit mengakui bahwa kita punya masalah. Yang kedua, selalu ada sabotase dari dalam diri, melemahkan niat kita untuk mentransformasikan jiwa kita.
Ya, buktinya apa? Saya sering ngalami, saya sering ceritakan. Banyak orang yang mau ketemu saya itu jarang yang tekadnya 100%. Pasti ada yang daldul. Yoga. Dalam perjalanannya pun banyak halangan. Yang sakit lah, yang ginilah. Sehingga yang benar-benar bisa ketemu, ya itu berarti kan sudah niat kuatnya. Kuat niatnya. Ya, itu karena apa? Sabotase. Karena jiwa yang terluka itu nggak mau disembuhkan. Jadi dia mendelik. Mendelik itu apa? Melotot, mendelik. Dia sembunyi, nggak mau di ini. Ya, seperti itu. Maka keputusan di sini juga bukan hal yang mudah. Sehingga apa? Pengobatan ini kan lokal ya. Kalau misalnya Anda sakit apa, katakanlah diabetes, sakit hipertensi, sakit flu, sakit apa. Kalau mekanismenya linear ya berarti Anda cukup datang ke dokter. Sakitnya apa? Kasih obat. Itu kan linear. Fisik sakit datangnya ke dokter secara biologis. Jadi suatu masalah diselesaikan pada tingkat yang sama. Nah itu berarti linear. Padahal kalau itu psikosomatis nggak bisa. Meskipun kita kasih obat yang reda cuman simptomnya aja, gejala-gejalanya, tapi sumbernya kan belum. Padahal sumbernya secara psikis. Nah, itu naik lagi, Anda bisa datang ke psikolog. Ya, kalau psikolog tesnya hasilnya psikotik ya ke psikiater kan gitu tuh. Tapi kan itu juga menyelesaikan masalah juga. Meskipun ada yang selesai. Tapi itu yang masih linear. Karena jiwa bermasalah, ngobatinya juga di level jiwa, di level beliefnya. Datang ke psikolog, ke konselor, itu kan yang diobati beliefnya. Beliefnya kita bongkar. Tapi kalau mekanismenya non-linear, berarti ngobatinya, nyembuhkannya harus dari level yang di atasnya lagi. Dari level apa? Ini. Higher self. Ya. Makanya, ini kalau Anda yang bisa merangkai, ini ada prinsip Heisenberg-nya yang dipakai oleh David Hawkins, itu kan menyerahkan pada higher self. Ya, yang kasus yang diet itu kan, oke, sekarang makan 97 kue. Nggak apa-apa buat jurnalnya. Besok oke, 87. Nggak masalah juga. Lama-lama nanti ini turun. Itu kan masalah memori aja. Ya. Jadi pengobatan yang terbaik itu kita serahkan ke sini. Sehingga jalurnya apa? Masalah yang ada di subconscious sama conscious mind, itu kita naikkan. Kita pasrahkan pada higher self. Ini kalau nyambung kemarin ini masalah pancur loh. Gak saya bahas ya. Paham kan? Paham ya, tapi kan ini bahasanya beda. Tapi kalau Anda bisa merangkai, oh ternyata itu. Ya, ini serahkan pada higher self. Jadi apa? Letting go-nya kemana? Higher self. Biar higher self yang mengurusi. Sama higher self, dia letting go-kan lagi kemana? Ke Tuhan. Kamu tahu nggak sekarang Tuhan lagi ngapain? Loh, kok nggak tahu? Ya, kita belajar. Aku ngerti. Tuhan itu sedang membuat saya ngomong kayak gini di hadapan teman-teman ini. Tuhan sedang membuat teman-teman ini dengerin aku ngomong gini. Ya, itu kehendak Tuhan. Jadi artinya apa? Artinya setiap saat itu seharusnya kita menyaksikan. Ini kalau dalam bahasanya siapa? Mbah Hawkins apa? Witness. Tulisannya benar. S-nya 2 ya, witness. Loh, ini kan sains juga. Spiritual science ya. Bahwa higher self itu kalau ke divine intelligence, ke ilahian, itu apa? Menyaksikan. Jadi saat itu menyaksikan. Oh, lah kayak ngono, lah kayak umat. Kita menyaksikan terus. Nah, kita kan sedang menyaksikan. Wah, itu kita saksikan. Itu Tuhan sedang bekerja di situ. Karena itu saya sering bilang bahwa semua sudah benar adanya. Tapi ini sering menjadi kerancuan berpikir. Semua sudah benar adanya. Karena Tuhan sedang bekerja kayak gitu itu. Oh, ini sedang diginikan, ini sedang diginikan. Berarti kan sudah benar adanya. Tapi itu kan bukan berarti bahwa yang salah itu menjadi benar.
Paham ya? Sudah benar adanya itu bukan berarti yang salah menjadi benar. Sing salah ya salah. Dan itu kita nggak ada urusan dengan kesalahan orang lain. Cuman kita menyaksikan, oh ya wis bener. Itu kehendak Tuhan sedang itu. Kemudian, Itu yang kita tahu. ya, dan itu nggak usah kita urusi. Kemudian kan namanya pikiran liar. Ya, berarti Tuhan nggak ada dong. Iya. Dia kok dibuat gitu? Berarti kalau dia dosa kan berarti sudah takdir. Ya enggak juga. Kita nggak usah ngurusi itu. Kita cuma mikirnya, kita mau nggak dibuat kayak gitu? Enggak. Ya sudah. Kita jangan seperti itu. Sebatas itu. Karena kita tidak tahu sejarah panjang kehidupan. Kan gitu. Yang kita saksikan sekarang negatif. Belum tentu seperti itu. Belum titik. Bisa jadi yang kita menganggap diri kita positif. Ya turun karuan. Kayak gitu lah. Paham ya? Jadi kita cuma sebatas menyaksikan, oh iya. Tapi saat kita menyaksikan diri kita sendiri kok elek. Lah kita tanda tanya, gelem tak kamu kok elek? Moh. Ya sudah berubah. Bertransformasi. Ini penting ya. Saya kira ini penting kenapa? Ini penyaksian ini penting kenapa? Itu yang bisa meleremkan hati kita dalam menghadapi segala persoalan apapun yang sedang kita alami. Kita cuma menyaksikan aja. Kita menyaksikan aja, oh ya Tuhan maunya sekarang gini. Oh ya Tuhan maunya gini. Berarti kan sudah benar adanya. Sekali lagi sudah benar adanya bukan berarti sesuatu yang keliru kita benarkan. Oh nggak apa-apa, itu benar. Keliru ya keliru. Benar ya benar. Tapi kita cuma melihat itu, oh itu sedang bekerja kayak gitu. Ya, paham ya? Nah, jadi kita kalau higher self itu ke atas menyaksikan, kalau ke bawah apa? Mengindahkan, mengobati. Mengindahkan, mengobati. Jadi kalau ke atas memuji, kalau ke bawah mengelola, mengobati, membaikkan, macam-macam lah ya. Karena segala sesuatu itu kan tidak bisa tercipta dengan sendirinya, kan nggak masuk akal. Ya, ono spidol, moro-moro, ono ya kan nggak mungkin. Pasti ada yang mengawali, ada kreatornya, kan gitu. Nah, semesta ini juga gitu. Tapi karena sains itu terbatas pemahamannya, ya dia paling pol, ya ini kecerdasan semesta. Terus itu toh, secara sains. Karena sains tidak punya konsep tentang Tuhan. Puncak itu, sudah karena nggak bisa, oh ini kecerdasan semesta. Tapi kan ya nggak mungkin semesta bisa, pasti ada yang dibalik itu. Jadi, yang menjadi sumber masalah adalah subconscious mind. Yang memutuskan untuk memperbaiki, bertransformasi, subconscious mind. Tapi kan ini juga nggak selalu bisa, nggak selalu mampu. Kenapa? Begitu niat, dijegal dari sini. Begitu niat, disabotase dari sini. Ini yang namanya ada mental block, ada emotional block. Atau apa? Tail ender. Suara-suara kecil yang isok paham. Wow, cabut ya. Sehingga ini juga nggak mesti benar. Paham? Ya. Oke. Berarti semua yang tanggung jawab mestinya kita pasrahkan kepada higher self kita. Iya. Kalau Pak sering mengatakan bahwa sebenarnya kita itu jatuhnya pada atensi. Jadi karena pengamatan itu sendiri. Dan atensi sebenarnya kita bisa menambahkan bukan hanya atensi, tapi pemberian makna pada sebuah peristiwa. Terutama peristiwa yang dialami pada itu. Jadi kalau misalnya waktu kecil saya dimarahi sama orang tua. Sebenarnya orang tua maksudnya baik, tapi karena dia masih kecil tidak bisa memaknai itu, sehingga itu dianggap sebuah yang traumatis. Ya. Iya benar. Jadi jatuhnya memang pada atensinya itu. Kenapa makna itu bisa muncul? Karena ada atensi di situ. Ya. Gitu. Ya benar ya. Karena memberikan atensi peristiwa dan memaknainya sebagai. Iya. Kan aku dimarahi bapakku, gak enak loh. Tadi kan saya memberi atensi pada peristiwa itu. Yang memberi makna bagus kecil. Oh bapakku jahat, terekam. Memang sebenarnya terbatas. Nah, pengetahuannya masih terbatas. Ya benar. Nah itu yang misalnya masa kecil itu kan ini belum terlalu aktif pikirannya. Apalagi kalau kita bahas tentang lower mental sama higher mental kan ada dua lapisan ya. Ini kan masih belum jelas. Maka yang muncul ini, makanya di situ kan jadinya jadi ACES. Nah, jadi sumbernya di sini.
Oke, ada yang lain? Dana itu dari atas karena pola berpikir masih di situ. Iya, dia belum punya wawasan. Dia masih egosentris. Ya. Jadi yang bereaksi adalah inner child-nya. Dan inner child itu lukanya enggak gampang untuk disembuhkan. Sampai tua ya tetap ngono inner child-nya itu. Enggak bisa disembuhkan. Kalau menurut saya memang enggak bisa disembuhkan. Diringankan kali. Enggak bisa. Jadi inner child itu nanti cuman kita lokalisir, kita amati itu aja. Inner child itu lukanya hampir permanen. Kalau kita maknai ulang, reframing, itu rasionalisasi kita saat ini. Sehingga inner child itu apa? Nanti kita cuman amati aja. Nanti dia akan menciut dengan sendirinya. Ya. Sebenarnya dia nggak benar-benar hilang ya, Pak? Nggak benar-benar hilang. Nggak benar-benar hilang. Ya, cuma bagaimana pengaruhnya? Ya. Berapa banyak mereka hidup. Jadi kalau orang ingin ini trauma saya hilangkan itu sebenarnya nggak benar sih. Wah, ya, nanti hilang nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Hanya Ya. ramai. Hanya maknanya ya Pak. Maknanya berubah, dilemahkan energinya, sehingga ingatannya pasti tetap ada, cuman sudah biasa. Ada emosi di Kalau hilang, dia akan kehilangan kronologisnya. Iya loh, Ingatan. hilang, amnesia, Ya. bahaya itu. Kayak missing. Heeh. ya itu memang nggak boleh Pak hilang. Nggak boleh. Saya ingin peristiwa buruk ini hilangkan pakai hipnosis misalnya. Ini malah bahaya. Saya malah nggak ini. Ya itu kalau gitu kasusnya kita bantu pemaknaan untuk traumanya yang dihilangkan yang mananya itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, ini kan step by step. Jadi Ho'oponopono ini kan ilmu tradisional yang itu dilakukan penyembuhan kelompok, ada konflik dalam keluarga gitu ya, dipertemukan di floor itu kan. Kalau sekarang zaman modern jadi apa jenenge family therapy gitu ya. Sehingga Ho'oponopono itu konsepnya konstelasi keluarga. Karena memang pada awalnya kan sering komunitas, komunal. Jadi menyelesaikan konflik secara komunal, entah itu keluarga atau lingkungan, masyarakat, sosial, budaya setempat. Ya, karena itu konsepnya adalah konstelasi keluarga. Yang ujungnya adalah pelepasan memori secara total. Sehingga kalau memori dilepaskan berarti yang digarap yang mana? Subconscious, conscious atau superconscious? Subconscious sama conscious mind. Sehingga saat itu bersih, seorang bisa mengakses higher self-nya, jati dirinya. Ya, maka konsepnya adalah bahwa di sini ada subconscious mind. Di sini ada conscious mind. Di sini ada kode S, SP gitu aja, super conscious mind. Maka dalam konsep Ho'oponopono ini diidentikan ya, dimetaforakan sebagai anak. Oh, ya. Ini sebagai ibu, ini sebagai ayah. Paham ya? Jadi ini sebagai anak, ini sebagai ibu, ini sebagai ayah. Jadi seperti tadi bahasan yang sebelum saya hapus, yang bermasalah selalu di mana? Di anak. Yang tanggung jawab siapa? Ibu. Ibu gak ngatasi? Bapak. Tapi apakah ibu juga gak bermasalah? Bermasalah. Yang tanggung jawab siapa? Ayah. Ya, ayah tidak bercerita. Moro-moro modal. Ya, jadi ini yang dihentikan seperti itu. Subconscious mind itu sebagai anak, conscious mind itu sebagai ibu, superconscious mind itu sebagai ayah. Jadi kalau bahasa Jawa itu ada unen-unen, anak polah, bopo kepraga.
Itu kalau unen-unen Jawa ya. Anak polah, bopo keprada. Jadi yang polah anaknya, bapaknya yang tanggung jawab, sing dihujat orang, ya gitu loh. Kan gitu. Jadi ini adalah konsep penyembuhan sebenarnya. Bahwa yang bertanggung jawab penuh untuk menyembuhkan ini, mengindahkan ini, mengelola ini adalah ayah. Anaknya salah, bapaknya sing harus tanggung jawab. Ibunya, si anak atau istrinya, dia salah, yang tanggung jawab harus bapaknya. Paham ya? Nah ini dalam konsep Ho'oponopono, ini punya istilah sendiri. Yang ini adalah uni, hipili, ini uhane, aumakwa. Cuman kemudian Anda perhatikan di strukturnya, ini terpisah. Ya, nggak bisa langsung. Karena kan kita jarang yang bisa mengakses pancer kita, higher self kita itu ngerti ilmunya kan nggak paham. Ya. Belum tentu. Tapi minimal kan paham sih. Nah. Uni hipili, uhane sama aumakua. Sama kuku bulu. Bulu. Aku tulis mana-mana. Tapi kayak buun di sini. Kayak masanya ada. Green aku. Kan nanti cari. Jadi sampai di sini paham ya pertemuannya ya. Ini loh subconscious mind, ini loh conscious mind, ini loh super conscious mind. Ya, ini. Jadi, nah ini setelah ini kita kembali ke awal. Kembali ke awal artinya apa? Setiap diri merupakan bagian dari apa? Kolektif unconscious. Oke. Yang bermasalah adalah unihipili, subconscious mind. Ya. Sehingga apa? Dalam konsep Ho'oponopono ada 4 prinsip dasar yang harus kita paham. Bukan, modulnya 4 prinsip dasar. Nang di? Di sini. Wah, turun mau coba. Itu kan teknik. Makanya semua kita bapaknya cerita lah, terus ngerti kan nggak cerita ya? Kurang seru. Sawangan pakai seperti di sini ya. Ayo. Jadi 4 prinsip dasar itu satu, ya, bahwa dunia luar adalah etalase dari dunia dalam. Dunia luar adalah etalase dari dunia dalam. Artinya apa? Apapun masalah yang sedang kita alami, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, itu sejatinya adalah proyeksi dari dalam diri kita. Ya, contoh apa? Contoh. Apapun yang kita alami. Iya. Jadi apapun yang kita alami, peristiwa yang kita lihat atau apapun yang kita alami, itu ada sebenarnya proyeksi dari dunia dalam diri kita sendiri. Contoh, misalnya ya, ini contoh sederhana tapi real, bukan rupiah. Ya. Misalnya gini, Pak Adit laporan saya, cerita singkatnya ini. Mesti kenal kayak Yesus. Ya, contoh itu sing real. Jadi gini, misalnya gini, Pak Adit itu laporan saya, kasus yang kemarin, kan itu toh, kasus kemarin, WA-nya kena hack, gitu ya. Aku ya heran, kenapa Pak Adit laporan aku, kan gitu toh. Kan aku juga heran, ngapain Pak Adit itu laporan aku? Wong dia itu ahlinya ahli, kan itu. Ya, ternyata apa? Ini sing Kak omong bahwa dunia luar
Itu etalase dari dunia dalam. Didatangkan sama Tuhan kepada saya yang namanya Pak Adit, laporan tentang kasusnya itu. Gitu. Itu proyeksi dari dunia dalam saya. Aku yang mari kehilangan akun. Google itu kan hilang. Terhapus. Channelku YouTube itu terhapus. Nah itu baru, iya bener ya. Jadi, kalau Anda seorang konselor, kalau Anda seorang psikoterapis, kalau Anda seorang dukun atau apapun, siapapun yang didatangkan kepada Anda dan Anda harus menghandle, itu sebenarnya adalah proyeksi dari dunia dalam diri kita sendiri. Artinya dia yang bermasalah, tapi memorinya itu berarti ada dalam diriku. Paham ya? Jadi nggak mungkin nggak. Paham? Termasuk orang curang. Sampai sini paham ya? Apa? Berarti kalau pasien yang nggak punya pasien berarti Nggak mau tuh. berarti nggak punya masalah. Itu satu. Yang kedua. Jadi pasiennya kapok. Paham ya? Jadi siapapun yang didatangkan kepada kita, kalau Anda posisi seorang terapis ya, atau apapun yang ada di depan kita, itu adalah proyeksi dari dunia dalam diri kita. Berarti apa? Ada memorinya di dalam. Kita ikut andil, kita ikut keliru. Paham? Sedikit sampai dulu, mungkin banyak penyangkal. Nah, aku gak melok-melok, aku salah. Karena dalam memori kita ada hal itu. Meskipun kita tidak tahu, kok iso memori kono nang aku. Nah, itu dalam prinsip Ho'oponopono seperti itu, tapi masuk akal. Ya. Berarti apa? Aku keliru toh. Aku salah toh. Apalagi kalau yang punya masalah itu adalah diri kita sendiri. Makanya jangan nuding orang lain, jangan mempunyai mental sebagai korban. Ya, makanya waktu kapan tadi kan saya pernah cerita anak kasus gini-gini, cuman kak tembak. Kamu pernah diusir ya dari keluarga? Oh iya Pak. Artinya kan apa yang dia alami itu berakar dari dirinya sendiri. Misalnya orang dengan tingkat insecure yang tinggi, orang yang dengan insecure yang tinggi termasuk yang tinggi, biasanya masalahnya pada Aces. Dia sering dimarahi di rumah sejak kecil, gak ono bener. Jadi dia nggak mau memutus. Jadi dia mau memutuskan itu ragu-ragu. Dia sudah gini, bener nggak sih ya? Bagus, sudah bagus nggak sih? Jadi dia mempunyai mental minder, rendah diri. Ya, jadi sering merasa tersinggung. Kita nggak bermaksud, tapi kok kayaknya nyindir aku ya? Iya, rendah diri. Karena sering dimarahi setiap hari sama orang tua nih, kalau bener salah terus. Kamu tuh gini-gini, kalau bener ya. Paham ya? Nah, pada level ini saat kita sadar bahwa aku ikut andil dalam masalah itu ada dalam diriku juga memorinya. Berarti apa yang kita lakukan? Pertobatan. Ya. Jadi yang pertama prinsip utama tadi adalah dunia luar merupakan etalase dari dunia dalam. Ya. Nah, kemudian berarti apa prinsip kedua? Setiap orang bertanggung jawab 100% terhadap dirinya sendiri, terhadap masalahnya sendiri. Jadi ya harus berani mengambil tanggung jawab tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyalahkan apapun, tanpa mempunyai mental sebagai korban. Itu prinsip yang kedua. Ya. Makanya tadi yang pertama, oh iya aku ikut andil, oh iya aku keliru, maka apa? Lakukan pertobatan. I'm sorry. Dan ini dilakukan dengan kesadaran. Iya, aku ikut salah. I'm sorry. Makanya kalau handle pasien itu tadi saya katakan sejak awal. Ya Tuhan, aku ikhlas sampai akhir. Ya, aku cara aku ya mungkin saya istighfar astagfirullahaladzim. Kok ono uang ceritanya kayak gini ya gitu lah. Astagfirullah. Gitu. Itu ada di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kemudian kita sudah mengakui kita salah, apa yang harus kita lakukan berikutnya?
Ya kan tadi pertobatan kan kita ngakui kesalahan kita tuh. Memohon ampun. Please forgive me. Makanya di banyak ajaran budaya atau agama ada mekanisme katakanlah penebusan dosa. Nah Islam ono kifarat kan gitu tuh. Ono apa? Pengakuan dosa, gitu, pertobatan gitu ya. Sehingga kita memang menyaksikan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Agar kita mampu untuk menerima diri kita sendiri seberapapun kelam masa lalu kita. Paham ya? Jadi itu step-stepnya itu tadi. Cermin diri ya. Cermin diri maksudnya dunia luar adalah etalase dari dunia dalam. Sehingga apa? Kita pasti terlibat di situ. Kita pasti ada andil di situ. Sehingga apa? Nah, kita bertanggung jawab 100% atas segala masalah kita. Jadi, I'm sorry. Kita ngakuin, iya, ini aku punya andil. Iya, ini aku keliru. Ya, kan? Apalagi itu memang masalah kita sendiri. Kita yang memutuskan sendiri dan itu berakibat fatal. Ya harus diakui, nggak usah nyalahkan. Pernah nggak misalnya, ono wong salah tapi ngedak dhisik. Timbang sak durung aku diseneni, tak seneni dhisik. Wah, pada nang dalan itu. Gak kelem itu. Omong turun dikedak dhisik, ngamuk dhisikan gitu. Ya. Paham ya? I'm sorry. Nah, kalau sudah mengakui, iya ini aku ikut andil pertobatan, ya sudah mohon ampunan. Please forgive me. Kan gitu lah. Unihi pilih. Ini Tuhane. Ini Aumakwa. Ini divine intelligence, ya, keilahian Tuhan. Ini nyambung. Ini level berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang sudah paham bisa disambungkan ke sana. Oke. Jadi sekali lagi, yang tadi prinsip pertama apa? Cermin diri ya, bahwa dunia luar adalah, itu ada di mana? Di modul ada di mana? Di kata pengantar yang saya tuliskan. Dong diwaca toh berarti. Kalau baca modul saya mulai awal dibaca detail ya. Oh iya. Ho'oponopono, bukan sekedar mantra. Ada fotonya itu. Ada fotonya. Bukan, itu kan profil. Aku suka profil. Oh enggak, kekuatannya di situ. Kalau itu enggak ada, modulnya vibrasinya enggak ono. Gitu. Gak ada nyamanya ya? Enggak ada nyamannya. Yang buat Anda paham, itu kan karena ada fotonya. Itu vibrasinya kuat. Iya, betul. Ada vibrasi kalau dibuka pas ada fotonya kan ada vibrasi. Kan kalau sensasi menggelikan kita enak. Sengkring. Ya. Jadi waktu kita, oh iya, aku ikut andil. Nah, di sini makanya ini langsung saya simbolkan. Di sini ada yang namanya memori. Ini adalah state of memory. Kondisi seseorang saat penuh masalah. Karena bawah sadarnya penuh memori luka, trauma, duka, dan sebagainya. Ya. State of memory. Nah, ini kalau sing nerang nang jopo itu, paling I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, wis mari ya. Jadi ini state of memory, posisi awal permasalahan seseorang. Pikiran bahwasanya dipenuhi oleh memori yang memberatkan Tuhannya, memberatkan consciousness-nya. Ini luka, trauma dan sebagainya. Ini simbolnya M. Ini adalah state of memory. Ya. Nah, ini kemudian saya lanjutkan dengan 4 prinsip dasar Ho'oponopono. Perhatikan ininya ya, algoritmanya. Nah, saat kita menyadari prinsip pertama adalah cermin diri, bahwa apapun peristiwanya, baik yang kita alami ataupun yang kita saksikan, itu yang diri kita ikut andil, ikut keliru, ikut berperan. Berarti sadarilah, kon iku keliru, ojo urung bener, langsung apa istighfar, pertobatan. I'm sorry, gitu lah. Tapi ini kan harus kita sadari, kalau Anda mungkin belum mendengar penjelasan ini kan sing salah sopo, kan bingung. Ngapain aku disuruh I'm sorry gitu loh. Tapi saya nggak salah. aku kan nggak salah, aku ini korban loh. Korban apa ini? Tisu. Paham ya? Ya.
Itu. Maka ini langsung nyambung ke teknik Ho'oponopono. Ada 4 teknik Ho'oponopono. Jadi algoritmanya 1, repentance, pertobatan. Yang kedua, ask forgiveness, permohonan ampun. Yang ketiga, gratitude, syukur. Yang keempat ada love. Ya, ini pencapaian nanti state of void. Jadi saat prosesnya repentance dan forgiveness, maka yang terjadi apa? Karena kita sudah sadar, oh ya ini aku ada keliru, aku ambil tanggung jawab, maka ini prosesnya terjadi dari sini. Dari subconscious ke bawah, ini 1. I'm sorry. Jadi apapun masalahmu, sadarilah bahwa kamu andil, kamu ikut bersalah. I'm sorry. Gak usah nyalain orang liya. Saat dunia dalam berubah, dunia luar juga akan berubah. Itu rumusnya itu. Jadi, I'm sorry. Ini 1. I'm sorry, kan gitu ya. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah kita sadari kesalahan kita mohon ampunan sama Tuhan. Naikkan lagi. Nah, ini logika non-linearnya ya. Jangan dipandang sebagai proses linear. Masa gitu sih? Enggak. Begitu Anda jalankan, nanti mekanisme yang terjadi seperti ini. Ya, maka kemudian yang terjadi ini 1, ini 2 ya, 2 ini naik. Repentance and forgiveness. Ini 3 sama uhane, sama umaku dinaikkan lagi ke Tuhan, ke keilahian. Prosesnya gitu. Jadi disinilah terjadi proses apa? Letting go, pelepasan. Jangan terbebani oleh perasaan bersalahmu. Jangan terbebani oleh masalahmu. Culuke wae, lepaskan, letting go. Jadi I'm sorry, please forgive me. Ah gitu. Please forgive me. Let it go. Let it be. Mulai sekarang dari Paham ya? Ini saya hapus karena ini sudah masuk ke proses. Jadi bukan state of memory lagi, tapi ini adalah proses cleaningnya. Cleaning apa cleansing? Cleansing memory. Jadi I'm sorry. Please forgive me. Naik ke sana. Ya, di sini serahkan pada keilahian, serahkan pada Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, ampuni aku. Makanya tadi saya katakan bahwa bahasanya bebas. Anda mau pakai bahasa apa yang seret nang ati koyo apa? Terserah. Sepurane. Jadi kata itu kan meskipun maknanya sama, tapi dia mempunyai muatan vibrasi yang berbeda saat kita ucapkan. Nah, Anda pakailah istilah, pakailah kata yang vibrasinya terkuat, menjejakkan rasa dalam sanubari Anda. Yes. Hari ini, saya tak boleh katakan. Tulisan dia. Jadi contohnya gini, misalnya ya, thank you, terima kasih, matur nuwun. Ini kan maknanya sama secara harfiah. Tapi kalau Anda ucapkan, Anda punya vibrasi yang berbeda atas 3 makna ini, 3 kata ini. Anda serp yang mana, yang paling membekas, yang benar-benar bisa mengekspresikan. Itu yang mana? Monggo. Seperti saya ngomong monggo, silakan. Saya sering pakai kata monggo. Kenapa? Itu lebih punya vibrasi, punya energi. Kan gitu. Jadi ini bebas. Sekali lagi, kita tidak sedang ngomong tentang frase-frase kalimatnya, tapi kesadaran di balik itu. Nah, tinggal nanti Anda menyesuaikan sendiri. Tapi tetap pakai itu bisa. Ya nggak apa-apa. Anda pasti bisa, karena apa? Sudah paham. Jadi Anda mengucapkan itu sudah mantep. I'm sorry. Oh, maknanya gini toh, I'm sorry. Please forgive me. Maknanya gini toh. Aku itu minta ampun sama siapa? Ya? Minta ampun sama dirimu sendiri. Bahwa kamu selama ini mengabaikan kata hatimu. Sering kan kita berbuat sesuatu yang keliru. Ini kan ada desaan dari dalam hati. Oh, itu keliru. Wah, kemudian kita membuat alibi. Aku gini kan karena gini. Nah, kan alibinya terus. Ya, reasoning itu yang membatalkan kata hati. Iya. Iya. Nah, ini kan berarti kita selak
apa mengingkari dari kata hati kita sendiri. Berarti kan kita juga bersalah terhadap diri kita sendiri. Iki nek mutung nggak gelem ngandani jarno. Sehingga suatu saat kita langsung kepentok pada titik kita nggak bisa gerak. Karena kita terlalu sering mengabaikan kata hati. Jadi kita dijarkan gitu ya. Dibabain gitu ya. Seperti itu. Inilah proses cleansing memorinya. Ini dibersihkan. Ini dibersihkan. Artinya apa? Kita harus ambil tanggung jawab, no? Ambil tanggung jawab. Berarti aplikasinya bagaimana? Saat mungkin di suatu saat Anda tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan hati, itu berarti masalah memori. Aku tanggung jawab atas memoriku, I'm sorry, please forgive me. Langsung gitu. Jadi apapun yang muncul, gak nyaman, ada rasa marah dan sebagainya, langsung ambil tanggung jawab. Aku bertanggung jawab atas emosiku sendiri. Langsung I'm sorry, please forgive me. Ya, aplikasinya kayak gitu, paham ya? Jadi saat kita nggak nyaman, rasa takut, khawatir, kemurungsung, mangkel, itu kan berarti kita reaktif, bukan responsif, reaktif. Segera ambil tanggung jawab, segera bersihkan. Kayak misalnya gini, sering saya bilang, kita nggak sadar apa tiba-tiba kita merasa nggak nyaman di suatu tempat. Karena kan non indrawi kita menangkap vibrasi energi yang memicu ingatan masa lalu, toh. Nah, kalau pakai cara intervensi energi seperti apa? Ya kita cari gak nyamannya di mana, kan langsung gitu. Paham ya? Itu intervensi somatiknya, cara cepatnya, cara kesadarannya ini. Makanya saya bilang Ho'oponopono ini bukan metode dimensi 2 yang berbasis pikiran, tidak. Ini berbasis kesadaran, dimensi 5 karena menyentuh di higher self. Ya. Bukan sugesti, bukan afirmasi. Tapi ini kesadaran diri, agar kita tidak terbelenggu emosi yang penuh alibi. Tapi kita mampu untuk memberikan respon yang menginspirasi. Iki nek gak pujang gak iso ngene iki. Gitu. Jadi kalau kamu mau dapat ilmu saya, pandang fotoku ya, sehari 2 jam gitu. Ngolak muta-muta. Paham ya? Sampai sini paham? Jelas ya? Jadi ini kan kesadaran. Ini adalah tahap pembersihan. Repentance and forgiveness. Jadi PR kita tiap hari ini. Maka kalau Anda nanti melaksanakan ini, coba lakukan, mau standar ya pakai ini, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Tiap hari, jangan lupa minimal berapa hari? 21 hari, kan Anda belum pernah melakukan metode ini toh? Aku nate, jadi saya PR mau garapan mulai hari ini. Iya, hari ini. Setiap hari. Sorry. Ikuti kata hatimu aja. Kalau misalnya kalau punya moro-moro kok keinget ini nggak enak, langsung I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Tiap hari. Kalau perlu Anda sediakan me time. Jadi Anda hening sambil I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Itu kan pembersihan. Ya. Anda nggak perlu mengingat apapun juga peristiwa Anda, nggak apa-apa. Tapi kan Anda nanti harus paham ini dulu sampai tuntas, ya. Sehingga waktu Anda menerapkan itu, mengaplikasikan itu, logika linearnya sudah jalan di balik layar. Sehingga dia langsung otomatis melakukan pembersihan. Ya, paham ya? Kalau nggak paham, kesuwen nanti. Anda perlu waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa 100 hari. Nek ngerti ini selikur hari. Selikur dina. Selikur dina. Nah, berikutnya, setelah 1, 2, 3, maka yang terjadi proses berikutnya adalah transmutasi of divine intelligence, ya. By divine intelligence, ya. Transmutation. Kalau ini Anda lakukan, memori Anda mulai bersih, maka ini beda lagi.
Tadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi I'm sorry, please forgive me kita naikkan. Kita mohonkan ampunan kita. Please forgive me itu kita minta memohon ampunan pada diri kita sendiri, pada jati diri kita sendiri. Kita naikkan lagi pada Tuhan. Nah, proses ini pembersihan ini sebenarnya yang melakukan siapa? Higher self. Ya. Saat tadi di sini masih ada masalah, maka informasi aktif tidak bisa turun. Paham ya? Informasi aktif itu hidayah, atau kalau dalam bahasa Ho'oponopono itu disahkan sebagai inspirasi. Maka mungkin baca teliti di tulisan saya beberapa hari yang lalu, bahwa memberi inspirasi itu apa loh? Memberi inspirasi itu kita melakukan counter balancing terhadap collective unconscious. Jadi kita duduk di atas semesta gini, kita memberikan collective unconscious. Berapa kuat kita bisa memberikan pengaruh terhadap Tergantung masing-masing. Tergantung masing-masing. Gitu. Makanya kan itu sangat efektif kalau dilakukan secara berkelompok. Itu yang kemudian dikenal dengan Maharishi Effect. Kan itu berkelompok itu. Di kota mana saya lupa, Manhattan atau mana, itu kan tingkat kriminalitas begitu tinggi tuh. Maka ada orang yang bersama-sama melakukan meditasi untuk memberikan counterbalancing. Nah, seiring dengan waktu, kekontinuan, tingkat kriminalitas menurun. Itu yang namakan Maharishi Effect. Itu yang namanya inspiration. Jadi sebuah daya yang bisa memengaruhi energi semesta. Jadi inspirasi itu bukan omong kosong di ruang waktu gini, pidato, ceramah, enggak. Ono gunanya, baru ngaruhan. Ya, tapi inspirasi itu saat kita duduk di atas collective unconscious, kita dalam hening, kita ngisi di situ. Makanya ingat waktu zaman COVID ya, saya share di IG itu ya, ayo kita buat counterbalancing, biar berita itu gak sing mengerikan. Saya pernah buat sesi bersama itu ya. Nah, itu bukan perlawanan. Ya, perlawanan dalam arti penyeimbangan ya. Makanya anak berita kesembuhan itu kita sebarkan. Ojo berita ketakutan terus yang di ini gitu. Kita syukuri. Karena satu jiwa manusia sama dengan satu jiwa seluruh umat manusia. Paham ya? Nah, setelah itu tadi dibersihkan, maka prosesnya kebalikan. Ini energi ilahi yang bekerja. Nomor 4 ini turun ya. 4 ya. 4. Kemudian dia ke 5. 5 Pak, atas balik Pak. 4, iki 5 ya. Kemudian ini 6, dia membersihkan pikiran bawah sadar. Dibersihkan lukanya. Nah, saat ini yang transmutation by divine intelligence. Jadi saat kita melakukan pembersihan, pertobatan, istighfar gitu ya, I'm sorry, kita mohon dengan ampunan, please forgive me. Terus menerus itu kan untuk ngelontok, ngerok. Ya. Semakin tebal luka kita, sampah di bawah sadar, semakin kita harus lama toh. Makanya kan harus 21 hari itu kita coba. Makanya nanti terapkan 21 hari itu Anda punya me time ya, minimal 15 menit lah Anda diam sambil mengamati napas kan gitu. Merubah kebiasaan juga. Jadi Ho'oponopono ini bisa Anda gabungkan dengan apapun. Anda dengan meditasi napas, I'm sorry, atau sambil tapping, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Tapi waktunya khusus, ojo disambil macam-macam. Sambil Korea gitu. Ojo. Khusus lah, Anda punya me time lah. Saya sarankan berapa, kalau bisa ya 1 jam Anda diam gitu. Nggak usah postur-postur meditasi kan Anda nggak terbiasa toh. Mesti kejugah bawa ya. Nyantai aja sambil duduk. Tapi Anda sadar napas terus. Keluar, Mas. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya, ini yang terjadi. Ya. Sebenarnya itu kan merupakan upaya menyerahkan diri. Apa istilah surrender ya? Ya, path of surrender. Ya. Jadi ini
Aku lupa tadi ada simbolnya ya. Kalau yang repentance and as forgiveness simbolnya kan ini Z ya. Z ini memori. Jadi ini waktu state-nya state of memory, maka kondisi zero atau suwung itu nggak bisa tercapai. Karena inspirasi dari Tuhan itu nggak bisa menembus, karena apa? Di sini masih banyak memori. Ya, makanya kita bersihkan tadi pakai I'm sorry, please forgive me, kan itu. Itu kan apa tadi? Repentance and forgiveness ya. Kemudian masuk ke kondisi ini, transmutation by divine intelligence ya. Nah, kemudian kalau ini sudah terjadi, maka apa berikutnya? Kita akan masuk kondisi yang dikatakan Morah sebagai self identity. Apa itu? State of inspiration. Ini tadi apa? State of inspiration. Jadi ini adalah kosong semua. Sudah tanpa. Jadi inilah yang kemudian tercipta apa? Void. Ini ya. Void itu apa? Void itu kondisi kekosongan. Kekosongan itu berarti dalam arti gini lah ya. Kosong itu penuh. Karena terbebas dari memori, maka kita penuh. Kenapa? Yang aktif adalah auma ua. Ini kondisi void, kondisi ketenangan. Ini istilah, ini lebih ke istilah Buddha ya. Void. State of apa? State of void atau state of inspiration? Inspiration ya. Di diagramnya itu. Inspiration ya. Oke. Ini tercipta void, kosong. Sehingga ini simbolnya apa? Divine intelligence. Terus kemudian apa? Zero, terus nol. Ya, nol. Jadi ini bisa turun inspirasinya dari Tuhan itu. Bisa terserahkan. Kata hati semakin kuat. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Karena apa? Ini sudah tenang. Sudah tidak kemurungsung kalau bahasa Jawanya. Nah, gitu. Ya, jadi ini sudah kosong, zero. Akhirnya kita masuk kondisi zero, nol. Tapi nol itu penuh. Tenangnya bukan depresi. Iya, tenangnya bukan karena ditekan, tapi benar-benar lega. Apa lebih ke sukacita ya, sukacita. Jadi karena itu tadi yang di posisi ini, transmutation by divine intelligence, waktu ini turun ke bawah, inspirasinya turun, yang kita katakan apa? Thank you. Matur nuwun Gusti, matur nuwun sangat, alhamdulillah, kan gitu, puji Tuhan. Ya. Nah, kalau di sini nih yang dikatakan Howland itu sebagai haleluya, haleluya. Ini di sini. Apa jenenge? Ya itu tadi sukacita. Apa bliss ya? Ya, bliss. Sukacita. Thank you. Terima kasih Tuhan. Meskipun itu masalahmu belum selesai 100%, tapi terima kasih kita kenapa? Penyembuhan sedang terjadi. Nah, gitu. Jadi syukurnya, gratitude-nya. Paham ya? Jadi syukurnya itu jangan sampai nggak ada. Karena rasa syukur itu yang akan menjadi alas bagi turunnya inspirasi lagi yang lebih banyak. Kalau aja nggak ada kan nggak bisa turun. Jadi semakin kita bisa merasakan, menyadari rasa syukur kita, akan semakin banyak berkah yang akan turun, rahmat yang akan turun, hidayah yang akan turun, inspirasi yang akan turun. Nah, kan ada. Jadi kalau istilahnya Mbah Hawking, itu informasi aktif. Istilahnya Howland, inspirasi.
Istilah agama biasanya hidayah, kayak gitu. Mereka kan punya esensi yang sama. Bahasanya tak beda. Tapi mekanisme seperti itu. Nah, informasi aktif, hidayah ataupun inspirasi itu kan nggak pernah berhenti. Terus menerus, unlimited. Omnipresence, kan gitu. Cuman kenapa kita nggak bisa menerima? Ya karena ini penuh memori negatif, kita penuh luka. Makanya ambil tanggung jawab. Ya, sehingga kalau sudah state of inspiration ini, pada akhirnya setelah semuanya turun, maka yang mengisi aumakwa kita itu adalah keilahian. Yang mengisi kesadaran kita adalah keilahian. Yang mengisi dipilih kita adalah keilahian. Sehingga apa mekanisme yang terjadi ini bebas kenceng ini, astagfirullah, I'm sorry. Jadi gini, ini apa ini? Ini Z ya? Enggak yang ini? Nah, bablas. Jadi kita tercerahkan terus-menerus, hadir terus-menerus. Jadi sing angel, hadir saat ini per saat ini. Tapi Anda tahu prosesnya, tinggal untuk gelem lakoni kan enggak. Karena saya katakan bahwa ini bukan sekedar metode healing loh. Ini sebuah panduan spiritual pembersihan. Memperkuat kehadiran diri sehingga nanti seperti katanya Morah ketemu dengan namanya self identity. Bisa merasakan aumakwa secara real. Itu tandanya Pak. Apa keliru ya? Ini Mas. Yang mana? Ini kanan kiri Mas, kanan kiri. Oh ini ya? Ya. Sama dua. Itu Pak ya. Gimana pemahaman? Inspirasi. Berarti gini, ini pemahamannya gini, zat ini kan kondisi zero, itu kondisi bersih, cleansing. Jadi saat memori itu sudah bersih, ya toh, semua diresapi oleh keilahian ini tadi. Makanya kan simbolnya gini. Keilahian meresapi meliputi aumakwa, meliputi uhane, meliputi unihi, pilih. Itulah kondisi sadar penuh, sadar utuh. Kayak LOC. Iya, LOC 700. Jadi itu ya itu tadi. Ya, satunya Sudah oneness. Segala sesuatu sudah keilahian dulu. Apapun kita sedang menyaksikan itu tadi. Ini kita sedang menyaksikan Tuhan. Maka di situ kalau kondisi ini tercapai, tidak ada selain cinta yang muncul. Sehingga I love you. Gitu. I love you. I love you full. Gitu. Paham ya? Jadi kalau seperti ini kan kita nggak sudah nyalakan siapa-siapa. Bahkan kita tidak menyesal terhadap diri kita sendiri. Kan kadang kita sering menyesal, aku kok gini sih gitu loh. Nggak terima kok rawa EDW, aku kok gini sih. Saat itu sudah terbersihkan, kita bisa mampu menerima diri kita sendiri secara apa adanya. I love you. I love you untuk siapa? Untuk semua. Untuk diri kita sendiri, untuk semua yang kita lihat. Karena semuanya adalah manifestasi keilahian. Semua kan cuma representasi keilahian. Nggak ada yang tidak Tuhan. Loh, ternyata semuanya juga Tuhan. Gitu loh. Maka I love you. Gitu loh. Jadi sudah penuh cinta. Ya, ini yang dinamakan dengan unconditional love. Maka saya bilang pertemuan yang lalu bahwa konsep Ho'oponopono itu sangat dasar diterapkan oleh mereka yang sudah punya LOC 500. 500 itu apa? Cinta. Cinta itu apa? Rasa hormat mendalam terhadap semua ciptaan. Jadi paham ya ini? Ini adalah sebuah cara hidup. Mari kita coba. Ya. Dan saya belum pernah nemuin yang nerangkan kayak gini di luar, meskipun labelnya Ho'oponopono. Benar nggak? Nah, sambil melanjutkan sebentar bahwa tadi ada 4 prinsip dasar dari Ho'oponopono. Yang pertama adalah cermin diri, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga pembersihan, yang keempat berhubung dengan keilahian. Ya ini tadi, ya. Sehingga saya kira
ini materinya sederhana, singkat, tapi ini inti. Jadi monggo kalau masih ada yang kurang jelas, bisa didiskusikan, saya jelaskan hingga detail. Misalnya masih bingung, kenapa sih kok harus I'm sorry? Kenapa sih harus please forgive me? Kenapa kok harus thank you? Kenapa kok harus I love you? Jawabannya. Ya sudah paham ya? Nah, sudah paham ya sudah. Enggak mungkin masih ada yang belum connect. Monggo tak jawab. Dirangkum berapa pertanyaannya? Paham ya? Jadi kalau Anda sudah paham nanti tinggal menerapkan. Nah, bagaimana cara menerapkan itu? Gampang itu tadi. Saat ada apapun kita merasakan sesuatu muncul, kita teringat masalah kita langsung I'm sorry, please forgive me dengan pemahaman secara mendasar itu tadi. Sudah tahu prosesnya, ini logika linearnya seperti itu. Sehingga saat kita mengucapkan itu kita sudah paham. Oh, kenapa kok saya mengucapkan gini? Gitu ya. Dan ini saya sarankan untuk sebuah bentuk terapi, Anda bisa menerapkan mindfulness pakai ini tadi setiap hari. Kalau kuat 1 jam mindfulness. Jadi sadar napas, sadar sedang ngapain sama I'm sorry, please forgive me. Sambil tapping juga boleh. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Nah, coba gini. Coba ya, saya mau ngetes saja. Seminggu ke kemarin, ya, ada peristiwa yang membuat kita nano enggak? Kita sangat-sangat enggak karu-karuan enggak? Iya. Ya, ada ya. Nah, coba Anda rekonstruksi sekarang. Anda rekonstruksi sekarang, nek bisa. Detailkan, apa? Berhasil enggak? Levelnya berapa? Jadi 0 sampai 10. Kalau 0 itu sudah, kok nggak ada ya sebenarnya 0. Kalau 10 itu masih, entah itu apa, sedih, marah, kecewa, atau dendam, atau apa. Yang mungkin kemarin masih terasa, sekarang coba direkonstruksi. Ada siapa, di situ masalahnya apa, ini apa. Coba. Yang lain masih bisa? Nah, kalau sudah muncul gitu, misalnya masih 5, berarti kan belum beres ya. Ada yang bisa muncul kan? Kalau 5 itu berarti kan itu masalah yang berat. 5 itu sudah terredusir. Ada yang lain? Ada yang nggak berhasil muncul kan? Hah? 1 kan berarti nggak berhasil loh. Piro? Ada? Kalau 5 itu aslinya kemarin nggak 5, 10, 9. Meskipun baru kemarin juga nggak segitu. Ada berapa? Ada yang bisa? Ada? Nggak bisa, Nopan? Memungkinkan. Iya. Bisa nggak? Jangan emosi nih, berapa? Oh, masih ada emosinya. Berapa? Hilang tuh? 3 lah, Pak. 3. Jangan sidik sisa berarti. Ada yang lain? Bu Sandra mungkin? Bisa? Ada peristiwa yang nggak enak seminggu kemarin? Bisa direkonstruksi? Proses. Bisa rekonstruksi. Ada terasa berapa levelnya? 0 sampai 10? 5 ya masih. Kalau yang masih ada itu berarti saya yakin itu semua masalah yang berat ya. Sehingga coba Anda rekonstruksi kemudian ucapkan 4 frase kalimat itu. I'm sorry, please forgive me. Jadi lepaskan ya. Kalau yang nggak terlalu berat, saat saya minta gitu, Anda pasti di angka 1 sampai 3. Karena apa? Sudah kena proses pemahaman Ho'oponopono, itu sudah langsung menyembuhkan itu. Nah, tinggal sisanya ini Anda rasakan. Kalau Anda nggak tadi belum saya pejang Ho'oponopono, itu bisa lebih tinggi lagi. Sambil di ini, I'm sorry, please forgive me. Kalau ada yang nggak enak di badan, ya langsung aja ditaboki ini. Untuk mempercepat ya. Jadi di mana rasa tidak nyaman ketika kita mengingat peristiwa itu, mengingat masalah itu, mengingat beban itu. Di bagian yang mana? Bisa kita lus-lus, tergantung responnya. Kalau pegel ya dipijeti, kalau gatal ya digaruk. Kalau berdenyut-denyut, berdebar ya ditaboki. Sambil I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ambil tanggung jawab, sembuhkan. Itu perlu dilatih ya. Jadi dengan ilmu lagu harus diaplikasikan. Tapi secara pemahaman harus paham dulu.
Nah, kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, saya jelaskan. Ini intinya sudah saya sampaikan semua ya. Yang lama-lama pasti sudah lebih paham lah, karena akan terkait dengan yang lalu-lalu, dengan Hawking, dengan macam-macam gitu ya. Jadi saya kira gitu, materi kali ini saya cukupkan ya. Nah, nanti setelah istirahat, nah kita lanjut apa aja monggo. Setelah.